Halo guys, kali ini ngontennya santai aja. Akang pengen bagiin gimana sih meningkatkan productivity buat kamu yang stay at home atau buat kamu yang lagi sibuk kerja. Karena Akang nih satu hari itu bisa mengerjakan 3 sampai 2 bidang. 2 sampai 3 bidang gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama tuh Akang nulis novel, kemudian juga bikin konten, kemudian editing juga ya teman-temannya. Yang berikutnya adalah ngurus pekerjaan rumah sehari-harinya. Nah, jadi buat teman-teman, apakah kita bisa nggak mengoptimalkan waktu nih dalam 24 jam kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat? Sebenarnya bisa-bisa aja ya teman-teman ya. Kan juga pengalaman dulu waktu setelah tutup perusahaan, itu akan langsung ambil sikap. Karena dulu tuh kalau akan kerja, biasanya dari jam 7 pagi udah keluar. Pulang ke rumah tuh jam 9 malam aja. Jadi kalau hari Senin sampai hari Jumat dah akan full time di luar. Jadi benar-benar udah bilang ke istri dan ke anak juga nih, abinya nggak bisa nih kalau harus diem-diem di rumah karena diajarin sama orang tua dulu kamu harus kerja keras gitu. Nah, pokoknya Sabtu Minggu akan udah nggak mau diganggu deh. Nah, kalau misalnya teman-teman semua nih single, kemudian juga nih gue pengen manfaatin waktu kebuang percuma nih, kalian mahasiswa atau misalnya kalian gue balik gawe ngapain lagi ya daripada scroll sosmed nggak jelas, mending gue maksimalin waktu yang ada. Nah, jadi tips buat Akang adalah kamu harus bagi dulu nih dalam satu hari itu mau ngerjain berapa bidang teman-teman ya. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman mau ngonten nih, ini kalau kendalanya teman-teman yang pemula kalau mau ngonten tuh biasanya harus proper dulu ya kameranya ya. Jadi ini teman-teman lihat sendiri, ini adalah kamera yang Akang pakai teman-teman ya. Soalnya kesini ya kamera yang Akang pakai. Ini Akang pakai kamera belakang Oppo A2020 dan penunjangnya ya ini dia lampu-lampu kayak begini. Dulu mah belum ada ini teman-teman ya. Jadi mikrofon pertama Akang tuh nih TNW. Kayaknya dulu punya TNW tuh bangga banget ya, zaman-zamannya TikTok lagi rame gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman semua untuk awal ya yang penting nggak ada noise deh. Kalau nggak ada noise sampai hilang sih nggak mungkin ya teman-teman. Yang jelas nanti bisa diedit di CapCut atau yang jelas teman-teman berani aja dulu tampil di depan kamera. Nah, kalau teman-teman misalnya gua nih tahap pertama mau jadi content creator dulu. Kalau Akang, pertama kali biasanya dari jam 7 sampai jam 9 tuh riset. Riset apa sih? Riset yang namanya topik yang lagi rame, kemudian juga topik yang lagi banyak dibicarakan, terus topik yang penting itu apa teman-temannya. Nah, dan biasanya Akang tuh selalu dicatat setiap ide-ide yang ada di kepala. Nah, jadi teman-teman semua ya, kalau Akang tuh setelah mencatat ide-ide yang ada di kepala, itu Akang langsung coba tuangkan dulu ke ChatGPT. Nah, gitu. Jadi kalau pertama kali kan konten dari jam 7 sampai jam 9 tuh riset. Nah, nanti jam 10 sampai jam setengah 12 karena itu kan waktunya jam-jam makan siang ya, meskipun kita istilahnya pengacara, pengangguran banyak acara gitu. Jadi di rumah tuh ya udah pokoknya scripting dulu. Kira-kira nih skripnya bagus nggak sih? Kemudian drafting disimpan di planner teman-teman ya supaya tertata. Misalnya kalau dulu kan bikin konten acak-acakan ya teman-teman ya, terus nggak jelas arahnya, lalu topiknya apa. Nah, kalau sekarang Akang nih niche-nya adalah Gen Z yang mau make money online, bangun personal branding, dan mau bangun bisnis. Ternyata passion-nya di situ. Nah, itu setengah hari udah habis kan teman-teman ya, biasanya nggak kerasa. Kalau teman-teman pemula tuh semangatnya luar biasa. Tapi biasanya ketika udah 3 bulan burn out ya. Kenapa sih bisa burn out seperti itu? Gitu. Jadi ini ada tipsnya buat teman-teman ya. Kalau kita burn out, ini kita harus ngambil sikap kayak gini. Sebenarnya teman-teman kalau burnout itu coba deh, kalau udah duduk lama, kalian coba rebahan dulu, kemudian coba teman-teman lihat keluar, atau misalnya teman-teman sekedar cari angin. Kayak Akang tuh di belakang kan ada balkon ya teman-teman ya. Jadi kalau balkon di belakang nih, selalu Akang buka, kenapa? Jadi ketika Akang burnout, setengah jam keluar, sekadar ngerokok, ya ngopi lah kayak beginilah. Karena Akang tuh perokok berat ya teman-teman ya. Jangan disontoh deh. Yang jelas Akang berusaha bahwa saat ide numpuk di kepala, kita urai dulu. Nah, setengah hari ini udah cukup. Kapan sih eksekusinya? Nah, karena tiap orang tuh beda-beda. Ada yang eksekusinya tuh idenya datang di malam hari, ada yang idenya tuh datang seketika gitu teman-teman ya. Nah, kalau Akang pribadi selalu disimpan dulu, dicatat dulu. Nah, karena Akang ngerjain juga novel, nah ini bagian terberat. Sebenarnya novel tuh ngabisin waktu. Buat nulis sekitar 2.400 tuh Akang habisin waktu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Karena buat kembangin cerita itu nggak gampang, teman-teman ya. Jadi kita harus ngatur gimana nih bikin foreshadowing di tengah-tengah. Terus gimana sih bikin cliffhanger di akhir. Kemudian juga di awalnya konfliknya high stake gimana gitu.
Itu benar-benar makan waktu. Dulu Akang bisa ngerjain novel sampai 3 judul, sekarang nggak berani, maksimal 2 deh. Dan itu pun yang 2 sekarang karena viewsnya jelek di Vizo, jadi Akang fokus di good novel karena lagi coba ikut perlombaan. Semoga aja masuk ya teman-temannya. Jadi setelah habis makan siang, biasanya Akang apa namanya selalu riset. Apa sih kira-kira yang mau dikembangin di cerita ini ya gitu. Nah kalau Akang bingung, biasanya Akang lakuin yang namanya brainstorming dengan ChatGPT. Ini sekarang udah canggih banget teman-teman ya. Tahun 2022 yang lalu tuh Akang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi lebih banyak ngembangin cerita itu sendiri sesuai dengan kemauan Akang. Tapi ternyata ketika sudah disambungin, banyak bab-bab yang nggak masuk. Nah, jadi Akang bikin cerita itu selalu dari jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, jam 4 sore itu udah batas maksimal aja. Akang udah bener-bener stuck banget. Jadi jam 4 tuh udah turun ke bawah. Biasanya kalau untuk relax itu nonton Netflix teman-teman ya. Supaya apa? Supaya satu, Akang lihat angle-angle yang bagus buat konten. Kemudian juga Akang ngelihat apa namanya cerita-cerita yang bisa Akang masukin ke novel Akang nanti. Nah, gitu. Jadi jam 5-nya baru Akang apa namanya quality time sama keluarga. Itu biasanya sampai jam 7 malam. Nah, habis sholat Isya baru deh Akang eksekusi konten. Jadi eksekusi konten itu udah memang di drafting semuanya teman ya. Di drafting semua eksekusi mulai dari TikTok, mulai dari Instagram, terus juga YouTube. Itu kadang-kadang kalau video short teman-teman bisa sampai sehari ya 10 lah teman-teman sebenarnya ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau apa ya, mau produktif, teman-teman perlu bikin yang namanya skala priority. Kalian mau dapetin uang dari mana? Kalau misalnya kalian mau fokus di content creator, kita cari konten yang bisa monetize ya kayak tutorial, kemudian juga mungkin entertain teman-temannya, terus juga kayak storytelling. Karena sekarang tuh lagi banyak storytelling. Kenapa Akang bikin konten kayak begini? Karena lagi belajar storytelling. Karena Akang tuh nulis novel udah hampir 3 tahun tapi nggak pernah bisa cerita di depan orang gitu. Padahal sebenarnya kalau cerita sama orang tuh simple banget. Karena kita nggak ngeliat orangnya kan di kameranya. Jadi kalau mau ngomong tuh bingung gitu. Mau ngomongin apa sih gitu. Padahal sebenarnya kalian tuh ada di sana gitu. Dan yang menariknya adalah ketika Akang ambil kelas teman-teman ya. Itu ternyata storytelling itu tidak sesulit itu gitu. Yang penting kita ya cerita dengan apa adanya dari masalah-masalah kecil, nggak harus besar gitu ya, kecuali kalian memang mau bahas politik lah, mau bahas isu-isu yang benar-benar lagi hot di Indonesia, ya itu mungkin ya butuh sesuatu hal yang lebih. Tapi kalau Kang pribadi lebih ke, oh gua pokoknya harus keluar dari zona aman, bukan zona nyaman ya, zona aman. Karena selama ini gua konten tuh nggak berani gitu ngeluarin apa karakteristik yang benar-benar pure gitu. Kadang-kadang gue cari aman, takut dihujat gitu. Jadi sekarang udah bodo amat tuh gue bikin konten pokoknya satir sekalian, tapi nggak goblok-goblokin juga. Tapi yang jelas Akang mencoba menyadarkan dan harus realistis gitu, karena sekarang udah gedek banget ya banyak entah di TikTok lah, entah di iklan dimanapun gitu yang dibimbing sampai bisa 2 digit per bulan. Ya kalau memang bisa kenapa nggak ngerjain sendiri gitu loh. Lalu itu kan jualan kelas gitu, walaupun Akang juga jualan kelas tapi sempat di hold. Kenapa? Karena kan ngerasa gue nggak realistis ajarin kalian semua gitu. Nah makanya buat tingkatin productivity, teman-teman perlu bikin yang namanya skala priority. Jadi kalau kalian prioritinya di content creator, kalian bisa riset niche dulu, kemudian riset topik dulu, kemudian nanti selama sebulan ini apa yang mau dibahas gitu. Jadi di plan semuanya, dan kemudian eksekusinya apakah mau langsung atau mau tidak silahkan. Tapi yang penting teman-teman selama sebulan itu harus dicatat dulu. Baik kalian nulis novel, baik kalian bikin konten, juga kalian misalnya mau apa ya writing artikel pun sama teman-teman ya. Sebenarnya produktivitas itu akan kembali ke cara berpikir kita. Kan sih begitu ya, membagi 24 jam itu menjadi 4. Jadi jam 7 sampai jam 11, kemudian juga jam setengah 1 sampai jam setengah 4, kemudian juga jam 7 setengah 8 sampai jam 11. Nanti jam setengah 12 itu untuk riset sampai jam 1. Memang jelek ya tidur malam-malam. Tapi yang jelas teman-teman kalau misalnya konten ini dirasa terlalu bertele-tele, mohon harap dimaklum teman-teman semua. Jadi ini Akang lagi belajar storytelling teman-teman semua, dan semoga aja nih Akang bisa lebih baik lagi ngasih insight ke teman-teman semua. So buat pemula nggak usah khawatir misalnya kamera kalian tuh jelek, ya udah nggak apa-apa, pakai kamera belakang aja, tinggal tambahin lighting. Kalau belum ada lighting bisa ngambil dari luar cahayanya teman-teman semua. Jadi Akang sudah spill ya kameranya yang cukup burik sekali, bahkan ini layarnya hampir copot, tapi ya inilah hasilnya, lumayan kan teman-teman ya. Jadi kalau kalian misalnya, Kang saya mau mengoptimalkan lagi kualitas kamera, nanti tunggu sampai bisa menghasilkan, entah dari endorse lah, entah dari affiliate, terserah teman-teman semua. Tapi yang jelas
tingkatin produktivitas kalian karena persaingan di industri kreator itu semakin berat. So, jangan lupa kalau ada kritik dan saran, like, subscribe, komen. Jangan lupa juga kasih masukan Akang biar tetap berkembang. Semoga aja teman-teman semua bisa dapat insight yang menarik. Oke, see you next video.